Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jemaah subuh yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan ngaji kita, menyelesaikan ngaji sebelumnya di bulan Rajab, yaitu tentang Isra Mi'raj. Walaupun sekarang per hari kemarin sudah masuk ke dalam bulan Sya'ban. Jadi kita sekarang ada di bulan Sya'ban, bulan yang merupakan tetanggaan dengan bulan Ramadan, dan insya Allah tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Insya Allah sekitar, kalau tidak salah awal Maret ya, awal Maret insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah subuh yang Allah muliakan, kita sudah membahas tentang perjalanan Mi'rajnya. Saya ingin membahas beberapa hal yang bisa jadi tafakur kita. Sebelum melakukan proses Mi'raj, sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi SAW memberikan kesaksian bahwa beliau mengalami proses pembersihan. Kalau dihitung dalam hidup beliau, ini proses pembersihan kedua. Karena pernah dialami oleh beliau di masa belia, di masa kanak-kanak. Nah, di masa beliau sebelum berangkat Mi'raj itu, dalam beberapa riwayat beliau didatangi oleh dua laki-laki dewasa, yang kemudian beliau menyebutkan itu adalah Jibril dan Mikail. Di mana kemudian dijelaskan seperti dalam hadis ini, baina ana indal baiti bainan naim wal yaqdhan wa dzakara yakni rajulan bainar rajulain. Ketika aku berada di sisi Ka'bah antara tidur dan bangun, karena aktivitas yang beliau lakukan, kalau merujuk pada informasi bahwa Isra Mi'raj itu dilakukan di tahun ke-11 akhir setelah meninggalnya Abu Thalib dan Bunda Khadijah. Beliau tidak melakukan aktivitas apapun selain melakukan salat, tawaf, berzikir, dan kemudian masuk lagi ke rumahnya. Nah, dalam keadaan antara tidur dan bangun, beliau menyebutkan seorang laki-laki di antara dua laki-laki, yang dimaksud adalah Jibril. Apa yang dilakukan? Fa'utitu bitastin min zahabin mal'anin hikmatan wa iman fasyukka minan nahri ila marakil batni thumma ghusilal batnu bima'in zamzam thumma muli'a hikmah wa iman. Ini yang dimaksud dengan pembedahan, pembersihan. Lalu dibawakan kepadaku baki dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Kemudian dada Nabi SAW dibelah dari nahar, dari wilayah dada sampai bawah perut. Kemudian perutnya dicuci dengan zam-zam. Kemudian dipenuhi dengan hikmah dan iman. Di masa kecilnya juga beliau mengalami ini. Kalau ada yang menyebutkan apa mungkin, mungkinlah, karena beliau seorang nabi dan yang melakukannya adalah malaikat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembedahan yang tidak melalui proses medis. Ternyata katanya sekarang ada yang bisa melakukan itu. Dibedah tanpa proses medis. Bahkan saya dikabari ada beberapa orang terkenal bisa melakukan itu. Kalau kemudian ditanya apakah itu mungkin, ya mungkin saja. Walaupun tidak mungkin kalau itu dilakukan oleh malaikat.
Tapi kalau pertanyaan mungkin terjadi, ya mungkin saja. Dari penjelasan ini Bapak-bapak, yang ingin saya sampaikan adalah sebelum mendapatkan pengalaman yang demikian luar biasa, Mi'raj, bertemu dengan Allah langsung, beliau melalui proses pembersihan. Walaupun ini pembersihannya zahir, dibersihkan pakai air Zam-Zam. Tapi maknanya adalah kalau kita ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan di mana Allah akrab dengan kita, baik lewat salat fardu biasa atau lewat salat-salat sunnah, terutama salat sunnah yang dilakukan di pertengahan malam seperti Qiyamul Lail, maka idealnya pengalaman untuk bisa bertemu dengan Allah itu diprakondisikan dengan melakukan pembersihan diri. Bersihkan diri kita dari berbagai kotoran. Zahirnya membersihkan najis, membersihkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Tapi secara batinnya kita harus berikhtiar membersihkan batin kita, pikiran kita, hati kita, perasaan kita dari hal-hal yang justru bisa memberatkan kita bertemu dengan Allah. Salah satu yang diajarkan oleh para ulama, baik ulama fikih apalagi misalkan ulama tasawuf, adalah ikhtiarkan kalau ingin mendapatkan kenikmatan dalam bertemu dengan Allah, ikhtiarkan dengan sangat serius, jangan memakai, jangan mengkonsumsi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebersihannya. Jadi yang sering dapat gratifikasi, hati-hati, sulit tuh untuk bisa dapat kenikmatan bertemu dengan Allah dalam sujud, dalam sholat. Tapi iya mah hadiah Ustaz, gratifikasi. Kalau hadiah tidak ada kaitannya dengan jabatan, oke. Tapi kalau ada kaitan dengan jabatan, karena jadi seseorang yang kalau dia tanda tangan bisa berpengaruh, maka hadiah-hadiah itu sekarang kan dikategorikan sebagai bagian dari korupsi. Ini renungan tentang pembersihan sebelumnya. Kemudian ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, kalau dalam perjalanan Mi'raj dijelaskan di langit ke-6. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, fa'ataitu ala Musa fasallamtu alaihi faqala marhaban bika min akhin wa nabiyyin. Nabi Musa kemudian mengucapkan marhaban, selamat datang, akhin wa nabi, wahai saudaraku dan nabi. Kemudian beliau menyatakan, falamma jawaztu baka faqila ma abakaka qala ya rabbi hadzal gulam alladhi bu'itsa ba'di yadkhulul jannata min ummatihi afdalu mimma yadkhulu min ummati. Ini renungan luar biasa nih dari Nabi Musa. Jarang mungkin disampaikan oleh sebagian dai dan sebagainya. Jadi ketika aku melewati Nabi Musa menangis. Tentu langsung ditanyakan, apa yang membuat engkau menangis, wahai Nabiullah Musa alaihissalam? Kata Nabi Musa, Tuhanku, anak muda ini telah diutus setelah aku. Ternyata umatnya masuk ke surga lebih utama dari umatku yang masuk surga. Dalam penjelasan hadis ini bahkan disebutkan bukan cuma lebih utama, lebih banyak dibanding umat Nabi Musa. Karena Nabi Musa, bapak-bapak, diutus hanya kepada Bani Israel, satu entitas tertentu dari kelompok umat manusia. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel untuk membawa Bani Israel minadz-dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Sementara Nabi Muhammad SAW seperti kita ketahui diutus kafatan linnas, untuk seluruh manusia, baik yang Yahudi entitasnya, yang Indonesia termasuk orang Sunda, orang Jawa dan lain sebagainya, juga orang-orang lain, orang Afrika dan lain sebagainya. Dan jumlahnya tentu jauh lebih banyak dibanding umat Nabi Musa. Yang istimewanya adalah masuk surganya lebih dulu ketimbang umat Nabi Musa. Bahkan ketimbang umat-umat sebelum Nabi Musa, termasuk Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris. Umat Nabi Muhammad
diberikan privilege bisa masuk surga lebih awal dibandingkan umat yang lain. Ketika menjelaskan ini, saya ditanya, kalau begitu kasihan Ustadz, umat masa lalu meninggalnya lebih awal, ribuan tahun sebelum umat Nabi Muhammad, tapi kemudian mereka di akhirat masuk surganya paling akhir. Kasihan nunggunya demikian lama. Kan pertanyaan itu mungkin muncul karena kita menggunakan sudut pandang di dunia. Kalau Anda datang lebih awal, tiba-tiba yang kemudian mendapatkan pelayanan lah orang yang datang paling akhir, kan betapa lamanya nunggu kita. Tetapi di akhirat sana, Bapak-bapak yang Allah muliakan, masa menunggu secara fisik itu tidak lagi menjadi ketentuan. Bukan ukuran waktu, first come, first serve misalkan. Tapi ukurannya adalah amal. Ada orang-orang yang ketika dibangkitkan dari kubur itu mereka ditanya, berapa lama engkau ada di alam barzah? Mungkin setengah atau cuma 1 hari, sebentar sekali. Padahal ribuan tahun orang di alam barzah itu. Saking nikmatnya sehingga tidak terasa waktu yang demikian lama. Ada juga yang mungkin sebentar, jelang kiamat dia meninggal dunia, hidupnya menjelang kiamat dia kemudian meninggal dunia, kemudian langsung ikut dengan rombongan yang dibangkitkan. Tapi ketika ditanya demikian lama, karena barzah, alam kubur, tempat orang-orang yang telah tiada sekarang, disebutkan oleh Nabi, dia bisa menjadi raudhah min riyadil jannah atau menjadi hufrah min hufarin nar, jadi taman dari taman-taman surga sehingga sangat menyenangkan, tidak terasa, atau jadi lubang dari lubang-lubang neraka. Inilah yang sebetulnya disampaikan oleh Nabiullah Musa pada Nabi Muhammad, betapa istimewanya umat Nabi Muhammad, termasuk kita, diperkenankan untuk mendapatkan keutamaan lebih dibanding umat-umat yang lain, dan juga diperkenankan masuk surga lebih awal ketimbang umat yang lain. Jamaah subuh yang Allah muliakan, dari ungkapan ini saya ingin mengajak kita semua untuk berikhtiar meninggalkan warisan seperti para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad SAW meninggalkan warisan pada kita. Warisan beliau yang paling utama kan salat, yang kemudian dibawa khusus, satu-satunya perintah dalam syariat Islam yang diturunkannya langsung kepada Nabi di langit, bukan di bumi. Perintah puasa turun tahun kedua Hijriah di bumi, di Madinah. Perintah jihad, perintah sebagainya. Tapi perintah sholat turunnya di langit, di mana Muhammad SAW diundang langsung untuk bertemu dengan Allah. Warisan yang tidak akan pernah ditinggalkan sampai nanti jelang kiamat. Kata Nabi SAW, ada dalam hadis yang terkenal, ada 3 hal yang ditinggalkan oleh manusia, diwariskan dan terus akan mengalir aktivitas itu walaupun sudah tiada. Yang disebutkan dengan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak yang soleh. Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan kemudian sedekah jariyah. Sampai dengan kematian menjemput, masih di alam barzah tetap orang akan mendapatkan manfaat dari warisan berharga ini. Tapi yang lain yang ingin saya sampaikan, kemudian ikhtiar meninggalkan warisan. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkannya lebih panjang dari riwayat Abu Hurairah. Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu au masjidan banahu au baitan li ibnis sabil banahu au nahran ajrahu au sadaqatan akhrajaha
mim malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu mim ba'di mauti. Jadi kalau dihitung ada 7 yang juga termasuk yang penting kita ikhtiarkan untuk kita wariskan pada orang-orang setelah kita. Sesungguhnya yang akan didapati seorang mukmin dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah ia mati adalah ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan, anak soleh yang ia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah bagi yang kesulitan di perjalanan yang ia dirikan, sungai yang ia alirkan, sedekah yang ia keluarkan dari hartanya ketika ia sehat dan hidup. Kenapa digunakan catatan ketika ia sehat dan hidup? Karena banyak orang yang sedekah oleh keluarganya setelah ia tidak sehat dan setelah ia mati. Artinya level sedekahnya berbeda. Sedekah yang dikeluarkan ketika ia sehat dan hidup, artinya sedekah yang dikeluarkan dengan penuh kesadaran, dengan penuh harapan bahwa itu akan memberikan manfaat dalam hidupnya. Berbeda dengan sedekah ketika orang sudah tiada. Boleh jadi kesadarannya kesadaran orang yang masih hidup, ahli warisnya, keluarganya dan lain sebagainya. Bukan karena kesadarannya. Walaupun sama-sama sedekah, yang membedakannya adalah sedekah yang dilakukan ketika ia masih sehat dan masih hidup. Minggu lalu saya diminta membantu satu keluarga, Pak, di wilayah namanya itu wilayah Ciodeng. Dulu tetangga ketika saya masih tinggal di sana. Meninggal sedang membangun masjid. Jadi beliau naik ke atap masjid, untuk atap didaknya begitu. Ngelihat ke bawah, jatuh rupanya kepalanya jatuh lebih dulu, terbentur. Jadi mungkin pecah kepalanya, meninggal seketika, Pak, dibawa ke rumah sakit. Orang baik yang demikian besar jasanya, paling tidak dalam kehidupan sekitarnya. Jadi setelah 40 harian kematiannya, keluarganya menghubungi saya minta bantuan untuk urusan waris. Jadi si ibunya masih ada. Kemudian si ibunya bilang, pokoknya abdi mah Ustad bade dibagikeun rata sadayana, termasuk anak yang sudah tiada, yang punya anak, jadi punya cucu dia 4 orang. Anaknya semua ada 5, meninggal 2, tinggal sisa 3, cucunya 4. Saya sampaikan tentang syariat bagi waris. Tapi kemudian saya sampaikan begini, ibu punya bagian dari harta waris itu. Dalam perhitungan yang saya pahami, selain 1/8 dari suaminya yang meninggal dunia sebagai warisan dia juga memiliki setengah dari semua harta yang terkumpul sebagai harta bersama. Yang setengah jadi harta waris dibagikan, yang dimulai dengan 1/8 kepada dia, yang setengah lagi adalah milik istrinya yang nanti akan diwariskan setelah si ibu itu meninggal dunia. Saya kemudian menyebutkan, ibu boleh membagikan yang 1/8 ibu miliki, yang setengah dari harta yang ada kepada semuanya. Ratakeun bade samiliaran sewang mangga kalau uangnya jumlahnya. Bade rumah semua sama, sawah semua sama, boleh. Karena dibagikan dalam keadaan masih hidup. Dan namanya bukan waris. Nah, namina Ustadz, namina hibah. Yang diberikan ketika orang yang memberikannya dalam keadaan sehat dan sadar. Nah, ini waris. Dalam hadis ini yang dimaksud sedekah yang dibagikan ketika sehat dan sadar, masih hidup, boleh jadi dia adalah hibah. Kenging dibagi rata gitu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, ketika dia jadi waris, maka berlakulah hukum waris. Di mana tidak sama bagian ahli waris, berbeda antara suami, istri, orang tua, anak laki-laki, anak perempuan, kerabat dan lain sebagainya. Ini bagian dari
penjelasan yang barangkali nanti nambah hazanah kita. Berarti boleh itu dibagikan. Bagaimana kalau sudah meninggal dunia, apakah si harta waris boleh dibagikan rata? Boleh, kalau disetujui, disepakati oleh semua ahli waris. Urang marek sarua we, walaupun anak laki-laki, samakan jeung si teteh, samakan dengan si neng, nggak apa-apa. Berarti yang anak laki-laki bersedekah itu sebagian kepada anak yang perempuan boleh. Yang tidak boleh adalah dipaksakan untuk sama dan ahli warisnya tidak setuju dan lain sebagainya. Itu penjelasan tambahan dari harta yang dibagikan dalam keadaan sehat dan sadar. Karena ketika harta waris itu sudah diterima, maka yang membagikannya boleh membagikannya sarwakeun, boleh. Dia menjadi hak, kan hak waris dan lain sebagainya. Jamaah sekalian Allah muliakan, saya lanjutkan dengan slide terakhir. Hasil utama dari Isra Mi'raj Nabi SAW, ini yang jadi bagian renungan kita di akhir dalam bahasan ini, itu yang kita sebut dengan sholat. Dalam salah satu hadis dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dia menyatakan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, khamsu sholawatin katabahunallahu 'alal ibad man ata bihinna lam yud apa ini? Man ata bihinna lam yudayyi syai'an minhunna syai'an istaghfafan bihaqqihin kana lahu 'indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralahu. Jamaah subuh yang Allah muliakan, kata Nabi SAW, 5 waktu sholat yang Allah wajibkan atas hambanya. Siapapun yang mengerjakannya dan tidak menganggapnya enteng, dia memiliki perjanjian dengan Allah, di mana Allah berjanji akan memasukkannya ke surga. Dan siapapun yang menganggapnya enteng, menganggapnya sepele dan tidak mengerjakannya, maka Allah tidak memiliki perjanjian dengan dia. Jika Allah berkehendak, Allah mengazabnya, dan jika dia berkehendak, dia mengampuninya. Lewat hadis ini, di slide terakhir ini, saya ingin menyebutkan pada kita semua, bersyukurlah bapak-bapak kalau kita menjadi orang yang menjaga, memelihara sholat. Dengan sungguh-sungguh itu kita tunaikan, terutama sholat fardu 5 waktu. Bahkan saya menjadi saksi nih, mayoritas bapak-bapak melaksanakannya berjamaah di masjid. Itu luar biasa. Saya kutipkan satu hadis, penting hadis ini, disampaikan oleh sebagian orang dalam keadaan menangis. Karena Allah janji sholat 5 waktu yang dilakukan oleh kita, dijaga sepenuh hati, tidak dianggap sepele, itu adalah ikatan janji dengan Allah yang Allah janji memasukkan ke surga. Kalau nanti, ini kata Nabi SAW pada para sahabatnya, kalau nanti engkau masuk surga dan engkau tidak temukan temanmu yang bareng denganmu melakukan kebaikan ini tidak ada di surga, engkau boleh tanyakan pada Allah. Minta temanmu yang bersama denganmu salat berjamaah, taklim seperti ini untuk bisa hadir di surga denganmu. Artinya dengan kata lain, bapak-bapak yang Allah muliakan, insya Allah kita akan bertemu di surga. Amin. Pami satu di antara kita tidak ada, kita diperbolehkan meminta kepada Allah teman kita yang biasa ngaji dengan kita, biasa sholat berjamaah dengan kita, untuk dihadirkan bersama kita. Mudah-mudahan ini jadi motivasi kita untuk makin menikmati aktivitas salat berjamaah, aktivitas salat 5 waktu, apalagi kalau ini impian banyak kita, apalagi kalau dilakukan dengan orang-orang yang kita cintai, anak, menantu, cucu, ponakan. Insya Allah bareng ke surga teh. Moal papisah heula. Aing eta ka mana heula? Mampir heula, entong di akhirat mah ulah mampir heula. Langsung we sareng.
Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Dan bapak-bapak ditunggu ada yang tasyakur bin nikmah. Mudah-mudahan berkah umurnya, berkah rezekinya, kita sarapan dengan tumpeng. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.